Bab 2051 Kait Lurus. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Bab 2051 Straight Hook. Oke, tinggalkan kami, kata pria berbaju hitam. Su Meng menoleh dan melirik ke aula utara Zilin, lalu ketumpukan mayat di tanah, matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Namun, dia tahu dia tidak punya pilihan. Konfrontasi yang alot tidak hanya akan membuat lebih banyak orang terkubur, tapi dia juga tidak akan bisa hidup. Wow, setelah itu, Su Meng pergi bersama 9 pria berbaju hitam. Di hutan bintang. Ketika Wuran kembali, wajahnya sedikit berubah saat melihat Ruo Chang yang menjadi lebih muda. Kenapa? Semuanya sudah selesai. Ruo Bufei bertanya sambil berbalik. Tidak, aku tidak melakukan apapun. Jawab Wuran. Hah, Ruo Bujue sedikit mengernyit dan menatap Wuran. Ketika saya tiba, para master sekte dan sekte tempat mereka berada telah dimusnahkan. Wuran berkata, aku terlambat satu langkah. Ruo terus menyipitkan matanya, dan berkata, aksi di sisi paviliun cukup cepat. Ya, dan dilakukan dengan lebih teliti. Seluruh sekte dihancurkan, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Wuran berkata dengan cahaya terkejut di matanya, untuk mencapai hal ini, seorang pembunuh yang kuat harus dikirim. Ini harus dilakukan oleh sekelompok orang yang dilatih khusus oleh Tiange. Ruo Bufei tersenyum dan berkata. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wuran bertanya, karena Tiange sudah mengambil tindakan, pasti ada tindak lanjutnya. Mari kita lihat keseruannya sekarang. Ruo Bujue mencibir. Pada hari ini, berita penting lainnya datang dari wilayah selatan. Gerbang abadi tingkat pertama wilayah selatan Gerbang Taichu, Menara Narsisus, Hunyizong, Sekte Pedang mengejutkan. Karena kolusi dengan Sekte Iblis Yuhua, Fang Yu, Kepala Iblis, telah dibunuh oleh tim yang dikirim oleh Paviliun Wandao. Paviliun Wandao sekali lagi mengeluarkan pemberitahuan untuk memperingatkan kekuatan di alam besar Datian Chensing, siapapun yang berani bergaul dengan Yuhuamen harus mati. Meski hanya terkontaminasi sedikit hubungan, kejahatannya tetap bisa dihukum. Berita ini keluar, dan tidak berdampak banyak pada 3 domain utama lainnya, tetapi menimbulkan sensasi di seluruh domain selatan. Sejak runtuhnya aliansi wilayah selatan telah pulih dari keadaan gila dan sangat sadar. Selama masa tenang, banyak biksu ingin memahami sesuatu. Mereka tahu bahwa ketika sekutu dari 24 ras besar benar-benar menginjakkan kaki di wilayah selatan, mereka akan berada dalam bahaya. Dengan tidak adanya kelainan apapun pada 2 pemujaan besar dunia, nampaknya memang hanya ada Yuhuamen yang sedikit berharap bisa menghadapi pasukan sekutu dari 24 klan besar. Oleh karena itu, banyak kekuatan yang mempertimbangkan apakah akan berdiri di Kam Yuhuamen dan bersama-sama menghadapi 24 klan besar. Namun setelah berita hari ini keluar, pikiran batin kekuatan-kekuatan tersebut langsung terputus. Ternyata Paviliun Wandao telah memantau seluruh wilayah selatan. Jika mereka bertindak dan ingin berdiri di Kam Federgate, mereka akan dibunuh. Sekte Taichu, Menara Narsisus, Hunyizong, Sekte Pedang mengejutkan, adalah contohnya. Keabadian tingkat pertama ini telah dihancurkan, apalagi kekuatan mereka yang lain. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda tidak bisa bergabung dengan Yuhuamen. Akibatnya, kekuatan besar di wilayah selatan terkejut dan berubah menjadi kura-kura dengan kepala menciut, tidak lagi mempertimbangkan konfrontasi. Di dalam gerbang Yuhua, di belakang gunung. Yege mengertakkan gigi, dadanya penuh amarah, dan tinjunya mengepal. Dia tidak pernah begitu marah pada saat ini. Keempat sekutu yang ditemukan semuanya dibunuh oleh sekte tersebut. Dia tidak hanya marah pada si pembunuh, tetapi juga marah karena dia tidak berhati-hati. Dia pikir semuanya terjadi secara rahasia, Paviliun Wandao tidak tahu apa-apa. Namun dilihat dari hasilnya, setiap gerakannya sepenuhnya berada di bawah kendali Paviliun Wandao. Seharusnya aku tidak membiarkan mereka pergi sendirian. Sial, Yege menunduk, nadanya penuh menyalahkan diri sendiri. Keempat sekutunya mati begitu saja, itu membuatnya merasa sedikit putus asa. Awalnya, saya ingin menggunakan efek dari 4 master gerbang abadi tingkat pertama untuk menjadi aliansi Yuhuamen untuk menarik lebih banyak sekutu. Namun kini, rencana tersebut gagal. Paviliun Wandao langsung memblokir jalan ini. Akar Paviliun Wandao masih terlalu dalam. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata,
meskipun paviliun Wandao telah dihancurkan, jelas bahwa mereka masih memiliki Ailiners yang tak terhitung jumlahnya yang terletak di seluruh wilayah selatan, dan bahkan di dalam berbagai kekuatan. Saudara Fang, jalan kita terputus, saya khawatir akan sulit menemukan sekutu. Huaixu berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa yang bilang begitu? Kita masih harus melanjutkan jalan ini. Fang Yu berkata dengan ringan, saya akan pergi ke klan Yin Yang nanti dan berbicara dengan Guru Agung Yin Yang. Kepala Fang, jika kamu melakukan ini, aku khawatir itu akan membunuhmu, kata Ye Ge, matanya tiba-tiba berbinar, dan berkata, Kepala Fang, kamu ingin. Kita harus membawa si pembunuh keluar dan menyelesaikannya. Fang Yu berdiri dan berkata, ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan permainan, jika tidak kita akan benar-benar terkunci. Aku akan pergi bersamamu, kata Ye Ge. Tidak perlu, meski sudah banyak tindakan pencegahan, lebih baik meninggalkan seseorang di gerbang Yuhua. Fang Yu berkata, kamu bisa tinggal di sini. Aku akan pergi sendiri. Petik 2 titik titik titik. Dipahami, Ye Ge mengangguk. Titik titik titik. Setengah jam kemudian, Fang Yu melewati tanda Bei dan tiba di aula besar Yin dan Yang tempat Tuan Besar berada. Saya mencari Yin dan Yang hebat. Fang Yu berdiri di depan aula besar, menyebarkan energi sejati langsung ke seluruh aula. Suaranya saat ini seperti guntur, yang membuat takut orang-orang di seluruh aula besar Tuhan. Setelah itu, para penjaga segera berkumpul di depan kuil, seolah-olah sedang menghadapi musuh. Jika Anda bukan orang baru di sini, Anda harus tahu siapa saya. Saya di sini untuk mencari Tuan Besar Yin dan Yang. Biarkan dia keluar, kata Fang Yu. Dazun telah mundur, dan tidak ada yang terlihat. Pemimpin penjaga itu menjawab dengan gugup. Aku tahu, tapi kamu harus memanggilnya. Aku sedang mencarinya segera, kata Fang Yu. Tidak, Guru Agung mendapat perintah. Tidak ada yang boleh mengganggunya selama retret, jawab penjaga itu. Oh, kalau begitu aku akan masuk dan menemukannya sendiri, kata Fang Yu sambil maju. Banyak penjaga yang berjaga, mundur semua. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam datang dari aula. Ketika para penjaga mendengar ini, ekspresi mereka berubah dan mereka segera mundur. Masuk gelombang www.novelringan.com gelombang aku akan menunggumu di aula. Guru Agung Yin dan Yang berkata lagi. Ini baik, Fang Yu merespons dan terbang langsung ke aula. Di aula, dia melihat Tuan Besar Yin dan Yang duduk di kursi yang tinggi. Saat ini, corak Yin Yang Dazun tidak cantik. Aku mendengar apa yang terjadi hari ini, dan aku juga berharap, kamu mungkin datang kepadaku, tapi aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas sebelumnya, dan aku telah membalas kebaikannya. Kamu melakukan ini sekarang, sedikit egois, kamu mungkin membunuh banyak orang di aulaku. Guru Agung Yin yang berkata dengan suara yang dalam. Saya dengar Anda telah mundur. Apakah Anda ingin masuk ke negeri dongeng sebelum kedatangan 5 juta pasukan koalisi? Fang Yu bertanya alih-alih menjawab kata-kata Tuan Besar Yin dan Yang. Kalau tidak ada kesempatan, tergesa-gesa saja tidak cukup. Saya juga tidak sabar, semakin sulit menembus kemacetan. Guru Agung Yin yang mengepalkan tinjunya dengan sedikit marah dan berkata, memang benar, basis kultivasi Anda sangat tinggi. Anda seharusnya tidak memiliki gagasan ini, kata Fang Yu. Anda datang hari ini untuk menanyakan tentang basis kultivasi saya. Guru Agung Yin yang mengerutkan kening, wajahnya semakin jelek. Tidak, aku di sini untuk berbicara denganmu tentang aliansi. Fang Yu tersenyum. Tak perlu dikatakan, saya menolak, Yin yang Agung menyela Fang Yu dengan dingin. Tetapi pada saat ini, Fang Yu menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suaranya dan mengatakan sesuatu yang lebih. Warna kulit Tuan Besar Yin dan Yang berubah, dan kemudian matanya menjadi tegas, dan dia berkata, jika Anda menukar keuntungan seperti itu, tentu saja saya bersedia. Tidak apa-apa, kamu akan datang langsung ke gerbang Yuhua nanti, aku punya sesuatu yang lain, jadi aku pergi dulu. Fang Yu tersenyum, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung menghilang ke aula. Tuan Besar Yin dan Yang duduk di aula, wajahnya serius dan tidak bergerak. Dia tahu di dalam hatinya bahwa kunjungan Fang Yu merupakan pukulan langsung. Pihak lain, mungkin tidak tertipu. Bab 2052. Tapi setelah Fang Yu tiba, bahaya sudah mendekat secara rahasia. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Fang Yu menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara kepadanya sekarang,
memberitahunya rencana spesifiknya. Singkatnya, itu adalah dua idiom. Pimpin ular keluar dari lubang dan tunggu kelinci. Fang Yu dengan angkuh pergi ke aula besar Tuhan, sehingga semua orang di aula besar Tuhan dapat menerima berita tersebut. Kemudian, membiarkan Tuan Agung Yin dan yang berpura-pura memutuskan aliansi karena godaan kepentingan. Dengan cara ini umpan sudah siap. Kini tinggal menunggu kedatangan rombongan pembunuh di Tiange. Bagi Yin dan Yang, ini adalah pertaruhan. Namun dia tidak ragu-ragu terlalu lama. Setelah Fang Yu memberitahunya rencananya, dia segera menyetujuinya. Karena Tiange terlalu sombong dan sombong. Sekarang pasukan sekutu dari 24 klan besar belum menginjakkan kaki di wilayah selatan, Tiange bersikap seperti itu. Setelah wilayah selatan diserbu sepenuhnya, situasinya hanya akan bertambah buruk. Dari sudut pandang rasional, Tuan Agung Yin dan yang setidaknya dapat bertahan selama dia memenuhi persyaratan Tiange. Namun manusia bukanlah mesin, mereka selalu emosional. Kali ini, Guru Agung Yin dan yang tidak mau berkompromi. Dia tahu bahwa begitu dia menerima permintaan Paviliun Surga, seluruh keluarga Yin Yang dalam sekejap akan jatuh ke tangan Paviliun Surga. Ketika pasukan sekutu dari 24 klan besar tiba, apa yang akan terjadi pada orang-orang dari klan Yin dan Yang? Tak terbayangkan. Sebagai Jiezun, dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan orang-orang dari klan besarnya sendiri. Sesuai dengan namanya, kali ini, Tuan Besar Yin dan Yang memutuskan untuk bertarung. Dia secara pribadi melawan Fang Yu dan mengetahui kekuatan Fang Yu yang tak terduga. Dia percaya bahwa bersama Fang Yu, dia akan mampu melenyapkan kelompok pembunuh yang dikirim oleh Tiange. Selama ini bisa dilakukan, maka situasi di seluruh wilayah selatan bisa diubah lagi. Awalnya, sebagian besar biksu di wilayah selatan sudah memiliki ide untuk menghadapi 24 klan besar, tetapi karena penghancuran beberapa gerbang abadi tingkat pertama, mereka akhirnya menakuti otak mereka yang sadar. Dan jika Fang Yu dan Tuan Besar Yin dan Yang dapat bekerja sama untuk membersihkan para pembunuh yang dikirim oleh Tiange, dan mempublikasikan masalah ini sebanyak mungkin, maka hal itu sekali lagi akan menginspirasi. Wilayah selatan tidak dapat diselamatkan oleh beberapa orang. Jika Anda ingin menyelamatkan wilayah selatan, Anda harus menggunakan kekuatan kebanyakan orang. Ini adalah gagasan dari Tuan Agung Yin dan Yang, dan itu juga merupakan alasan mengapa dia setuju untuk bekerja sama dengan Fang Yu. Pada saat ini, Tuan Agung Yin dan Yang masih duduk di posisi semula, dan aula sangat sunyi. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki. Sebuah tim berbaju besi emas bergegas masuk dari luar aula. Mereka bahkan tidak meminta instruksi di luar, mereka langsung pergi ke aula dan muncul di depan Tuan Besar Yin dan Yang. Setelah masuk, mereka berlutut satu demi satu, dahi mereka menempel ke tanah. Tim beranggotakan 40 orang ini adalah anggota seni bela diri Yin Yang Dazun, dan masing-masing dari mereka dapat bertindak sendiri dan menekan satu pihak. Di saat yang sama, mereka juga merupakan kelompok bawahan yang paling setia. Tapi sekarang, tim ini masuk ke aula tanpa menyapa. Hal ini membuat Tuan Besar Yin dan Yang mengerutkan kening. Tolong lihat kesetiaan dan kesetiaan bawahanmu selama bertahun-tahun. Jangan membentuk aliansi dengan Fang Yu, tolong beri bawahanmu jalan keluar, kata pemimpin itu dengan keras. Tolong beri bawahanmu jalan keluar. 30 bawahan lainnya berteriak bersama. Mendengar kata-kata ini, kulit Grid Yin yang tidak terlihat cantik. Ternyata untuk ini, Fang Yu memberikan pertukaran manfaat yang luar biasa, dan dewa telah menjanjikannya. Tuan Agung Yin dan Yang tidak ragu-ragu terlalu lama, dan berkata, sedangkan bagi Anda, tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Anda. Tidak peduli siapa lawan Anda, dewa yakin untuk menghadapinya. Ketika dia mendengar bahwa Tuan Besar Yin dan Yang telah menyetujui permintaan Fang Yu untuk bersekutu, 40 tentara yang berlutut di aula utama telah mengangkat kepala dan wajah mereka berubah. Mereka memandang Tuan Besar Yin dan Yang, dengan keraguan dan sedikit kemarahan di mata mereka. Mereka selalu menghormati Tuan Besar Yin dan Yang, dan sangat setia, dan tidak pernah berpikir untuk memberontak. Justru karena itulah mereka menjadi bingung. Mengapa Tuan Besar Yin dan Yang memperlakukan mereka seperti ini? 4 gerbang abadi tingkat pertama di wilayah selatan dihancurkan dalam waktu setengah hari. Kejadian ini baru saja menyebar ke seluruh wilayah selatan. Saat ini, siapa yang berani mendekati Fang Yu dan Yu Huamen? Siapapun yang mendekat harus mati. Tidak ada yang selamat. Yang mulia,
bawahan Anda tidak mengerti, mengapa Anda melakukan ini. Apakah Anda mencoba mengabaikan nyawa tangan dan kaki di seluruh aula Tuan Besar? Hanya untuk keuntungan kecil, pemimpin itu mengangkat tangannya kepala, matanya memerah dan bertanya. Padahal orang di depannya adalah bawahan yang paling dipercaya. Namun, Guru Agung Yin dan yang tahu bahwa dia masih belum bisa menyampaikan rencananya. Sebab, dilihat dari situasi terkini, Paviliun Wandao terjalin di Datian Chen Star. Tingkat penetrasi di semua alam telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Meskipun Guru Agung Yin dan yang memiliki pandangan ke depan, dia dengan sengaja menekan perkembangan Paviliun Wandao dalam klan Yin dan Yang. Tapi, Paviliun Wandao selalu berkembang dalam klan Yin Yang sejak lama. Sejauh mana kekuatan mereka telah menembus klan Yin Yang? Tidak mungkin diperkirakan. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Bukan hanya untuk mencegah tembok memiliki telinga, tapi juga untuk berhati-hati. Di antara 40 orang di depannya, ada Ailiner Wandaoge. Manfaat yang diberikan oleh Fang Yu memang besar. Gelombang www.novelringan.com gelombang sehingga dewa memutuskan untuk membentuk aliansi dengannya. Ini adalah keputusan dewa dan tidak akan diubah. Anda tidak perlu banyak bicara. Yin yang berkata dengan ringan, selain itu, dewa ini juga akan mengumumkan hal ini, sehingga seluruh wilayah selatan akan mengetahuinya. Tuan, lakukan ini. Banyak tentara di bawah menjadi pucat, mata mereka melebar, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bahkan jika aliansi dengan Fang Yu dilakukan secara diam-diam, saya takut ketahuan oleh Ailiner Paviliun Wandao di seluruh dunia. Tapi sekarang, Tuan Besar Yin dan yang harus mengumumkan ini secara terbuka. Paviliun Wandao baru mengeluarkan pemberitahuan hari ini, memperingatkan kekuatan besar di wilayah selatan untuk tidak berhubungan dengan Sekte Yuhua, jika tidak mereka akan membunuhmu. Jika berita bahwa Tuan Besar Yin dan yang setuju untuk membentuk aliansi dengan Fang Yu benar-benar menyebar, maka Paviliun Wandao tidak punya alasan untuk tidak menghancurkan aula Tuan Besar. Bahkan tidak ada kesempatan untuk menyimpannya. Dewa tidak takut pada Paviliun Wandao sekarang, hanya untuk melawan mereka. Jika ada di antara kalian yang takut mati dan tidak berani bertarung dengan dewa, maka dewa akan memberimu kesempatan untuk pergi. Kata Yin dan Yang Dazun dengan wajah dingin. Mendengar kata-kata ini, wajah para prajurit di aula berubah. Mereka semua memandangi wajah Yin dan Yang agung, hanya melihat keteguhan yang tiada taraf. Jangan khawatir, dewa tidak akan pernah mencuri nyawa. Dewa akan maju dan mundur bersama seluruh aula patung besar. Jika aula patung besar itu runtuh, dewa tidak akan hidup sendiri. Patung besar Yin yang dengan tegas berkata lagi. Mendengar kalimat ini, pemimpin bermata merah itu sepertinya tiba-tiba menyadari jawabannya, matanya menjadi lega, dan dia berkata, karena sikap guru besar seperti ini, tentu saja saya tidak akan meninggalkan guru besar ketika saya seorang bawahan. Saya juga bersedia menunggu, Guru Agung maju dan mundur bersama. Ketika komandan berbicara, prajurit lainnya tidak lagi merasa marah dan bingung. Mereka berbicara bersama dan berkata dengan lantang, saya bersedia maju dan mundur bersama guru besar, dan hidup dan mati bersama. Bab 2053 9 Pembunuhan. Suara agung ini terus bergema di aula. Saat ini, tidak ada lagi yang merasa takut. Awalnya mereka bingung, bukan hanya karena takut mati. Itu karena mereka takut Yin dan Yang agung akan meninggalkan seluruh aula besar dan bahkan seluruh keluarga Yin dan Yang demi keuntungan pribadi. Namun ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan melihat keteguhan di mata Tuan Besar Yin dan Yang, mentalitas mereka berbeda. Ternyata sang guru besar ingin maju dan mundur bersama mereka, bukan berusaha untuk bertahan hidup. Maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu hanya kematian. Melihat reaksi kelompok tentara ini, Yin dan Yang agung mengangguk puas, dan berkata, sekarang, temukan cara untuk menyebarkan berita, dan sebarkan sejauh mungkin. Ya, banyak tentara segera mundur. 1 jam kemudian, Fang Yu tiba di aula penguasa agung, dan berita tentang perjanjian aliansi dengan penguasa agung Yin dan Yang dengan cepat disebarluaskan dari wilayah selatan. Mendengar kabar tersebut, Nanyu kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa di bawah kekacauan ini, sebenarnya ada kekuatan yang begitu berani dan berani terlibat dengan Yu Huamen. Ini adalah tindakan mencari kematian. 4 gerbang abadi tingkat pertama berturut-turut dibantai, dan ada satu aula besar lagi, tidak mengejutkan sama sekali. Apa yang dipikirkan Yin dan Yang agung? Bukankah dia sedang mencari kematian?
Menurutku Yin dan Yang yang agung tidak akan mati, tapi bawahan di sekitarnya mungkin akan berakhir secara tragis. Ya, ini adalah takdir mengabaikan orang-orang di sekitarmu. Ada banyak diskusi di dalam gerbang bulu. Duduk di belakang gunung, Fang Yu mendengarkan laporan pria bertopeng itu, menyipitkan mata sedikit, dan tersenyum dan berkata, Yin dan Yang benar-benar orang yang cerdas, dan dia bekerja sama dengan sangat baik. Ya, setelah menyebarkan berita ini tanpa batas, bahkan jika Wan Daoge tahu bahwa itu adalah hal yang benar, dia masih harus menggigitnya. Jika tidak, itu hanya akan menamparkan wajahnya sendiri dan menghancurkan prestisenya. Yege juga menunjukkan senyuman tipis, berkata, bagaimanapun, mereka baru saja memperingatkan seluruh wilayah selatan. Mari kita lihat sekarang, kapan mereka akan muncul. Fang Yu meremas dagunya dan tersenyum dingin. Markas besar Tiange, pemilik pavilion duduk dalam posisi tinggi, wajahnya muram. Dan di depannya, berdiri 9 biksu yang mengenakan pakaian dan topeng hitam. 9 pembunuhlah yang berturut-turut membantai 4 sekte besar. Tepatnya, mereka adalah makhluk yang dibudidayakan secara khusus di atas untuk membunuh manusia. Mereka diberi nama 9 pembunuhan. Pada saat ini, 9 pria berbaju hitam berdiri tegak, tidak bergerak, dan tidak mengeluarkan suara. Tapi nafas mereka sangat dingin, memenuhi aula. Mata Master Pavilion itu gelap, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 9 pria berbaju hitam di bawah, matanya berkedip. Bagaimana menurutmu? Tanya Master Pavilion. Bunuh, itu dia. Pria berkepala hitam itu menjawab tanpa emosi. Bunuh. Master Pavilion menyipitkan matanya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa setelah menghancurkan 4 gerbang abadi tingkat pertama berturut-turut dan menyingkirkan sekutu gerbang Yuhua, Fang Yu masih memilih untuk mencari Tuan Besar Yin dan Yang jelas merupakan rayuan. Fang Yu dan Tuan Besar Yin dan Yang ingin mereka mengirimkan 9 pembunuhan, dan kemudian membunuh 9 pria berbaju hitam. Ini yang mau. Tapi masalahnya, kalau dilihat dari situasi saat ini, itu tidak berhasil, tidak. Karena Pavilion Wan Dao telah memperingatkan kekuatan besar di wilayah selatan, siapapun yang berani membentuk aliansi dengan Yu Huamen, siapapun akan mati. Dan sekarang, Tuan Besar Yin dan Yang melakukan ini dengan integritas dan dengan sengaja mempromosikannya. Jika Pavilion Wan Dao tidak berani melakukannya, apa yang akan dipikirkan kekuatan lain di wilayah selatan? Kejutan sebelumnya sia-sia, tapi jika ditembak, Master Pavilion benar-benar tidak percaya diri. Dia tidak yakin apakah 9 pembunuhan di depannya bisa mengalahkan Fang Yu. Kekuatan Fang Yu saat ini, dalam peringkat ancaman Tiange, hampir sama dengan Tuan. Ancaman super. Jika saat itu adalah Pavilion Wan Dao dan Pavilion Tian, tidak ada cara untuk mendapatkan Fang Yu sekarang. Namun Pavilion Wan Dao dan Pavilion Tian saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Justru karena inilah dia ingin terus bergulat dengan Fang Yu. Sampai Fang Yu benar-benar terdesak sampai mati. Apakah kamu yakin bisa menyelesaikan Fang Yu? Master Pavilion berpikir sejenak, menyipitkan matanya dan bertanya. Ya, pria berkepala hitam itu menjawab langsung tanpa ragu atau ragu. Mendengar jawaban ini, mata Master Pavilion bergerak sedikit. Dia benar-benar terharu. Namun, setelah pelajaran sebelumnya, jika 9 pembunuhan tidak menyelesaikan tugasnya, Fang Yu malah akan dibunuh. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? 9 pembunuhan dikirim dari atas, hanya untuk membiarkan dia memberikan tekanan sebanyak mungkin untuk sepenuhnya menghancurkan kekuatan wilayah selatan sebelum pasukan sekutu dari 24 klan pergi. Hal di atas tidak membiarkan dia secara langsung memerintahkan 9 pembunuhan untuk membunuh Fang Yu. Ini mungkin karena pemikiran di atas bahwa Nine Kills tidak memiliki kemampuan ini. Atau apakah itu terasa tidak perlu? Bagaimanapun, 24 klan besar telah dihasut untuk mengambil tindakan, tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan mereka sendiri. Secara keseluruhan, hal di atas berarti 9 pembunuh tidak menyentuh Fang Yu secara langsung. Namun masalahnya karena rangkaian strategis sebelumnya, Pavilion Wan Dao tidak bisa lagi memberikan kelonggaran. Berita tentang aliansi antara guru besar Yin Yang dan Fang Yu telah menyebar ke seluruh wilayah selatan. Pavilion Wan Dao harus bertindak. Jika tidak, tindakan sebelumnya yang menghancurkan 4 gerbang abadi tingkat 1 utama secara berturut-turut akan menjadi tidak berarti. Pada saat yang sama,
Tugas yang diperintahkan di atas tidak terpenuhi. www.novelhall.com bagi pemilik kabinet, hal ini sama sekali tidak dapat diterima. Setelah memikirkannya, Master Pavilion mengertakkan gigi dan matanya menjadi tegas. Misimu adalah untuk membunuh Yang Mulia Yin dan Yang, serta orang-orang lain di aula yang mulia. Adapun Fang Yu, jika kamu tidak menyentuhnya, jangan menyentuhnya. Master Pavilion berkata, setelah menyelesaikan misi, segera kembali. Jangan tinggal, dipahami, jawab kepala 9 pembunuh itu. Dia tidak memiliki perasaan, dia hanya akan bertindak sesuai perintah dan membuat penilaian yang paling masuk akal. Tetapi masih ada kemungkinan besar bahwa Anda akan bertemu Fang Yu, jadi, bertindaklah pada kesempatan itu. Singkatnya, target utama Anda hanyalah orang-orang dari Raja Agung Yin dan Yang dan Aula Raja Agung. Master Pavilion menambahkan lagi, dipahami. Kepala 9 pembunuhan itu menjawab lagi. Oke, pergilah sekarang. Perintah Master Pavilion dengan mata dingin. Memanggil, 9 pembunuhan itu langsung berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di aula. Master Pavilion duduk dalam posisi tinggi, menatap lurus ke depan, matanya muram. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, Tian Yuanzi. Ketika 9 pembunuhan tiba di aula besar Guru Agung, dia segera memerintahkan Ailiner untuk menyampaikan situasi di tempat kejadian. Dimengerti, Master Pavilion. Suara laki-laki terdengar dari samping. Di dalam aula besar, Tuan Besar Yin dan yang masih duduk dalam posisi eksklusifnya, matanya tertutup rapat. Pada saat ini, seluruh aula besar telah memasuki keadaan waspada, dan suasananya khusyuk. Setiap penjaga tahu apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Mengatakan bahwa Anda tidak takut pasti salah. Tapi rasa takut tidak ada gunanya. Saat ini, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, dan menangis tidak ada gunanya. Kita hanya bisa berjuang bersama melawan bahaya yang tidak diketahui. Waktu berlalu setiap menit, suasana di aula besar Guru Agung menjadi semakin khusyuk. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jantungnya berdebar kencang. Bab 2054. Penjaga telah ditempatkan di sekitar aula besar, dan di luar aula utama tempat Tuan Besar Yin dan yang berada, 40 tentara menjaga mereka secara pribadi. Seiring berjalannya waktu, semangat semua orang menjadi sangat gugup, dan bahkan lapisan keringat halus muncul di dahinya. Sekarang, bukan hanya orang-orang di aula besar yang maha tinggi yang menunggu orang-orang yang diutus oleh Tiange. Dapat dikatakan bahwa seluruh wilayah selatan memperhatikan masalah ini dengan tingkat ketegangan yang tinggi. Yin dan Yang Agung, aula besar. Akankah mereka dibantai seperti 4 orang kuat sebelumnya di alam pelarian dan gerbang abadi tingkat pertama tempat mereka berada? Tidak ada yang tahu. Aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu, angin dingin bertiup di aula Tuan Besar tanpa alasan, dan hawa dingin menggigit. Di dalam aula, Tuan Besar Yin dan Yang menutup matanya, membuka matanya. Mereka datang. Tuan Besar Yin dan Yang tiba-tiba berdiri dengan mata yang menakjubkan. Pada saat yang sama, dia mendesak tanda di tubuhnya untuk memberi tahu Fang Yu. Peringatan, di luar aula utama, 40 tentara mengubah wajah mereka dan berteriak keras. Di udara di depan mereka, 9 bayangan muncul satu demi satu. Tidak ada tanda, tepat sebelum aula utama. Sepertinya itu diciptakan dari udara tipis. 40 tentara semuanya merasa ngeri di dalam hati mereka, dan mereka melepaskan basis kultivasi mereka satu demi satu, menyaksikan 9 bayangan hitam muncul di langit dengan sangat waspada. Mundur semuanya, biarkan dewa datang menemui mereka. Kamu harus melakukannya, tunggu sampai dewa tidak bisa menahannya. Suara kuat dari Tuan Agung Yin dan Yang datang dari aula. Di saat yang sama, energi sihir yang kuat telah diledakkan, dan targetnya diarahkan pada 9 pembunuhan di udara. 9 pembunuh berkedip dan berubah menjadi cahaya hitam. Dia tidak bertindak atas Tuan Besar Yin dan Yang, tetapi bergegas menuju 40 prajurit di bawah. Merasakan hawa dingin yang menggigit mendekat, mata ke-40 tentara itu terkejut. Terlalu cepat, kecepatan 9 pembunuhan terlalu cepat. Belum lagi mengandalkan mata telanjang, pelepasan indera spiritual pun tidak bisa menangkap posisi lawan. Bagi mereka, lawan setingkat ini tidak dapat dilawan. Semua bilah tajam itu menebas, bersembunyi di udara. Mereka bergegas menuju 40 tentara, lokasi target mereka adalah leher, jantung, dan kepala.
Tugas penguasa Paviliun 9 Pembunuhan adalah menghancurkan semua orang di Aula Besar Penguasa Agung dan Penguasa Agung Yin dan Yang. Oleh karena itu, ketika mereka memulai, mereka bertekad dan cepat. Mereka akan membersihkan 40 bawahan ini secepat mungkin, dan kemudian membunuh Tuan Besar Yin dan Yang. Ledakan, tapi ketika pedang tak kasat mata yang mengenai titik vital hendak menembus tubuh 40 tentara, semburan energi magis jatuh dari langit. Ledakan, dengan ledakan keras, banyak bilah tak kasat mata yang terus melintas di udara hancur berkeping-keping. Boom, boom, boom. Pada saat yang sama, ada beberapa ki yang sangat menyebalkan, meledak ke beberapa arah lainnya. Alun-alun di depan gerbang aula utama terkoyak dan asap ada di mana-mana. Set, ho, dan 9 pembunuhan yang semula berkedip di langit telah mundur dan muncul tinggi di langit. Mereka semua menoleh dan melihat ke samping. Saya melihat sesosok tubuh bersinar dengan cahaya keemasan di posisi itu. Itu adalah Fang Yu. Hari ini, kamu tidak ingin menyakiti siapapun di aula besar Tuhan. Fang Yu berkata sambil mencibir di wajahnya. Pupil di bawah topeng 9 pembunuhan semuanya bersinar dengan cahaya dingin. Mereka tidak bermaksud menyapa Fang Yu. Mengusir. Dalam sekejap mata, mereka berangkat lagi. Kali ini, kecepatan mereka lebih cepat, dan nafas yang mereka keluarkan lebih kuat. Dan targetnya tetaplah 40 tentara di darat, dan Raja Agung Yin dan Yang di belakang. Tidak ada yang bisa dilihat di udara kecuali melolong. Sosok 9 pembunuh sepertinya telah menyatu dengan ruang, sepenuhnya transparan. Titik di mana bahkan indera spiritual pun tidak dapat menangkapnya. Tuan Besar Yin dan Yang merasakan dua niat membunuh yang menyerangnya. Matanya menakjubkan, melepaskan napas. Ledakan, tapi sebelum dia sempat melakukannya, dua kekuatan sihir yang kuat meledak dari udara. Bang, bang, dengan dua ledakan, sosok keduanya yang mencoba mendekati penguasa Agung Yin yang selama 9 pembunuhan. Muncul, boom, kedua pria itu terbanting ke tanah dengan keras, dan suara gemuruh meletus. Tuan Besar Yin dan Yang memandang ke langit. Di ketinggian, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan seperti api. Nafas yang tak dapat dijelaskan dan menakjubkan terpancar dari tubuhnya, dengan aura yang mengerikan. Mata Tuan Besar Yin dan Yang terbuka lebar, dan matanya penuh dengan keajaiban. Boom, boom, ledakan. Fang Yu mengulurkan telapak tangannya secara berurutan, dan dengan setiap pukulan, 9 pembunuhan yang begitu cepat tidak terlihat. Karena setelah membuka mata jalan, 9 pembunuhan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Seberapa cepatnya, dalam visi Eye of the Avenue, bentuk tubuh setiap orang terkunci rapat. Gabungkan mata jalan untuk menggunakan mantra, dan Anda akan mendapat pukulan. Tidak peduli seberapa cepat 9 pembunuhan, ia tidak dapat lepas dari kunci Eye of the Avenue. Boom, 9 pembunuhan dibombardir ke tanah satu demi satu. Fang Yu berdiri tinggi di langit, dengan cahaya bermekaran di pupilnya, seperti dewa. Dalam 9 pembunuhan saat ini, luka di tubuhnya berbeda, tapi pakaiannya jelas robek. Nafas orang-orang ini agak mirip dengan Tao Tao, tapi tidak serumit Tao Tao. Hati Fang Yu bergerak sedikit, yang pasti orang-orang ini, seperti Tao Tao, adalah monster buatan, bukan makhluk normal. Kakak, 9 pembunuhan berdiri satu demi satu. Yang mana, sosok mereka berkedip-kedip, dan sekali lagi bergegas menuju tujuan mereka. Tuan Besar Yin dan Yang dan orang-orang di aula Tuan Besar. Jangan buang waktu, jika kamu tidak menyelesaikan masalahku, tidak ada di antara kalian yang mau bertemu. Fang Yu berkata dengan dingin. Boom, begitu suara itu turun, terjadi beberapa pemboman. 9 pembunuhan itu mundur lagi. Pakaian di tubuh mereka telah hancur total, memperlihatkan daging mereka seperti mayat. Dan di tempat topengnya rusak, tulang-tulang bunga putih juga terlihat. 9 pembunuhan. Dari luar, mereka sebenarnya adalah 9 mayat. Fang Yu menggunakan mata jalan untuk melihat ke dalam tubuh mereka, hanya untuk melihat bahwa apa yang terkandung di dalam tubuh mereka bukanlah daging dan darah, tetapi kekuatan fluktuasi dalam jumlah besar. Hukum kondensat, tetapi memiliki vitalitas, jadi ada unsur hukum kehidupan di 9 mayat mumi ini. Mata Fang Yu berbinar, dan hatinya terkejut. Bukankah ini normal? Li Huoyu berkata dengan malas. Apakah mungkin menguasai hukum kehidupan setelah langkah ketiga mendaki negeri dongeng? Fang Yu bertanya. Tentu saja tidak, tapi kecil kemungkinannya bisa dikuasai, jika kekuatannya cukup kuat. Jawab Li Huoyu.
Kakak, tubuh 9 pembunuh itu dengan cepat diperbaiki. Di saat yang sama, lampu hijau menyala di mata mereka. Segera, 9 pembunuh itu mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Fang Yu. Ledakan, aura pembunuh yang luar biasa muncul dari mereka. Sasaran, transfer. Pada saat ini, tujuan mereka bukan lagi Tuan Besar Yin dan Yang dan Aula Tuan Besar, tetapi dikendalikan secara artifisial dan diubah menjadi Fang Yu. So, Ho, 9 pembunuhan mengeluarkan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang www.novelringan.com gelombang bergegas menuju Fang Yu satu demi satu. Akhirnya menggerakkanku, lalu aku akan membiarkanmu melihat apa yang benar-benar menghancurkan. Mulut Fang Yu tersenyum dingin dan mengangkat tangan kanannya. Bas, tongkat iblis muncul di tangannya. Fang Yu memegang tongkat itu erat-erat dengan tangan kanannya. Om, tongkat setan surgawi bergetar hebat dan bersenandung. Pada saat yang sama, garis-garis berwarna darah di permukaan tongkat meledak dengan cahaya menyilaukan yang belum pernah terjadi. Sebelumnya, aku ingin menghancurkanmu sekaligus. Fang Yu berkata dengan dingin, memegang tongkat iblis dan melambaikannya ke depan. Ledakan, kekuatan teror meledak di udara. Segera setelah tongkat iblis diayunkan, seluruh ruang di depan Fang Yu runtuh. Papa, 9 pembunuhan menuju Fang Yu, tubuh seperti tulang meledak ke udara satu demi satu. Ikuti runtuhnya ruang dan menghilang ke dalam celah gelap. Boom, tanah di depan aula utama hancur. Untungnya, di bawah perintah Tuan Besar Yin dan Yang, para prajurit dan penjaga mundur jauh sebelumnya, jika tidak mereka akan terpengaruh, dan kasus terbaiknya adalah hemiplegia. Boom, di dalam aula besar Tuhan, suara gemuruh berlanjut selama lebih dari 2 menit. Tanah di aula besar Tuhan dihancurkan setidaknya sedalam 5 km, membentuk lubang tanah raksasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Garis berdarah di tangan Fang Yu masih menyilaukan. Getaran seluruh ruang terus berlanjut. Benar saja, dia tidak menolak pemukulan. Fang Yu menggelengkan kepalanya, melihat celah besar di depannya, menggelengkan kepalanya, dan menyingkirkan tongkat ajaib surgawi. Pada saat ini, seluruh aula yang mulia, termasuk yang mulia Yin dan Yang, sudah tercengang, dan mereka tidak bisa menutup mulut. Bab 2055, penghancuran terus-menerus dari 4 gerbang abadi tingkat pertama membuat seluruh wilayah selatan gemetar, dan semua orang berisiko mengalami 9 pembunuhan, mati begitu saja. Tak satu pun dari orang-orang di aula besar Tuhan yang kembali sadar. Karena prosesnya terlalu cepat, dari kemunculan Fang Yu hingga kematian mendadak 9 pembunuhan, semua ini hanya terjadi dalam waktu setengah jam, bahkan mungkin tidak setengah jam. Tubuh 9 pembunuh hancur, dan orang mati tidak bisa mati lagi, dan menghilang bersama dengan nafas dingin di tubuhnya. Ini adalah pemandangan yang semua orang lihat dengan mata kepala mereka sendiri, dan itu tidak pernah salah. Dan di ketinggian, ada celah luar angkasa yang sangat besar. Diusir oleh Fang Yu dengan tongkat. Sulit membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam tongkat ini. Tuan Besar Yin dan Yang memandang Fang Yu di langit dengan keterkejutan di matanya. Sepertinya, ketika Fang Yu melawannya, dia bahkan tidak menunjukkan 20% kekuatannya. Kalau tidak, dia sekarang menjadi mayat. Ada keheningan di sekitar, kecuali gempa susulan di tanah dan suara gemuruh di udara. Pada saat ini, di posisi luar, beberapa penjaga aula besar mengenakan baju besi, mata mereka bersinar dengan cahaya redup. Dan wajah mereka juga penuh keterkejutan. Markas besar Tiange, retakan. Master Pavilion menjepit pegangan batu giok di kursi hingga berkeping-keping. Wajahnya sangat cemberut, matanya menatap lurus ke tirai tipis di depannya. Dan gambar di tirai tipis persis dengan situasi aula Zun Agung saat ini. Pemilik pavilion dapat dengan jelas melihat pemandangan 9 pembunuhan yang dibunuh oleh Fang Yu dengan satu pukulan. Butuh setengah menit penuh sebelum dia pulih. Karena dia tidak percaya bahwa 9 pembunuh yang dikirim untuk mendukungnya menyelesaikan tugasnya, akan mati begitu saja. Satu pukulan, habis-habisan, bagaimana ini mungkin? Namun, inilah faktanya. Terlebih lagi, itu adalah fakta yang dia lihat dengan matanya sendiri. Mentalitas pelindung tidak seimbang. Dia membuka matanya lebar-lebar, melihat Fang Yu digambar, wajahnya pucat dan matanya terus berubah. Saat ini, banyak emosi muncul di hatinya. Syok, marah, takut, menyesal, segala macam rasa bercampur.
Lawan Fang Yu, sekali lagi melebihi ekspektasinya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? 9 pembunuhan itu diledakkan oleh Fang Yu, dan kejadian ini pasti akan menyebar. Wilayah selatan, yang telah ditindas olehnya, pasti akan pulih kembali karena kejadian ini. Dan ini, juga berarti tugas yang diberikan kepadanya di atas telah gagal total, dan juga kehilangan 9 kill. Memikirkan hukuman yang mungkin dia hadapi, tubuh Master Pavilion sedikit gemetar. Dia menatap tirai tipis di depan, matanya ingin merobek Fang Yu di gambar dan menelannya. Dia seharusnya tidak gegabah. Seseorang tidak boleh dengan paksa mengirimkan 9 pembunuhan untuk menghukum Tuan Besar Yin dan Yang, karena mengetahui bahwa ini adalah pukulan lurus yang dilepaskan oleh Fang Yu. Dia harus memiliki lebih banyak taktik dan menemukan cara untuk menarik Fang Yu pergi. Ini adalah kesalahan besar. Mata pemilik pavilion melebar, jantungnya berdebar kencang dan otaknya kacau. Dia memegangi kepalanya, bernapas berat, memikirkan solusinya. Namun, saya tidak bisa memikirkan cara yang baik sama sekali. Sialan, sialan. Master Pavilion mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Mengapa demikian? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula. Tubuh Master Pavilion tiba-tiba bergetar, mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Saya melihat tubuh yang bersinar dengan cahaya suci di udara di depannya perlahan muncul. Orang ini mengenakan jubah hijau, wajahnya putih tanpa janggut, dan sepasang pupil cian terlihat sangat aneh. Berdiri di udara, dengan tangan di punggung, dengan senyum tipis di wajahnya, dia melihat ke arah Master Pavilion. Bawahan menghormati Tuhan, wajah Master Pavilion terkejut, dan dia segera berlutut, kepalanya menempel ke tanah. Menurutku emosimu sangat kuat. Pria bernama Tuhan itu tersenyum dan berkata, jika itu hanya untuk 9 pembunuhan, itu tidak perlu. Bawahannya hanya marah karena otaknya kurang. Master Pavilion menundukkan kepalanya dan mengertakkan gigi. Ketika level lawan lebih tinggi dari Anda, hal itu memang mudah terjadi. Tuhan berkata dengan tenang, ini bukan salahmu. Saya sangat puas dengan operasi Tiange baru-baru ini. Ini adalah penghargaan Anda. Terima kasih Tuhan. Master Pavilion mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat. Tapi di sini, pekerjaanmu untuk sementara sudah selesai. Tuhan berkata lagi, 24 klan besar telah berkumpul, dan mereka akan diberangkatkan secara resmi dalam 2 hari. Tujuannya kali ini, adalah seluruh wilayah selatan. Seluruh wilayah selatan, ya Tuhan, sebenarnya, bawahannya selalu memiliki hal yang mengkhawatirkan. Mata Master Pavilion berkedip dan dia berkata, katakan, Tuhan menjawab, meskipun kami saat ini sedang menghasut 24 klan besar untuk bersatu dan menyamakan wilayah selatan, begitu mereka berhasil merebut wilayah selatan, seluruh bintang Datianchen tidak akan lagi memiliki musuh bebuyutan mereka, dan karena dorongan kami akan memberikan 24 klan besar ini memberikan dasar untuk kerjasama. Pada saat itu, akankah mereka menoleh pada kita? Tanya Master Pavilion dengan ragu-ragu. Apakah menurutmu, mereka berhasil memenangkan wilayah selatan? Saat ini, Tuhan tiba-tiba bertanya. Pemilik pavilion tertegun sejenak, lalu melirik ke arah Fang Yu di tirai tipis, dan berkata, yang kuat di wilayah selatan hanya sebagian kecil, dan yang kuat teratas bahkan lebih jarang. Bahkan jika mereka dapat membawa sedikit masalah bagi 24 klan besar, tidak mungkin untuk melestarikan seluruh wilayah selatan. Oleh karena itu, di mata bawahan gelombang www.novelringan.com gelombang begitu mereka diberangkatkan, mereka pasti akan memenangkan wilayah selatan tanpa banyak perlawanan. Apakah kamu lupa bahwa ras manusia masih memiliki patung? Tuhan menyipitkan mata sedikit dan bertanya perlahan. Mendengar kata-kata ini, wajah Master Pavilion berubah. Dia menatap Tuhan, dan bertanya, Tuhan, menurut orang dewasa di atas, patung manusia telah mencapai ujung panah dan akan kehilangan kekuatannya. Aku akan kalah, bukan berarti aku kehilangan kekuatanku. Tuhan berkata dengan enteng, kamu harus memahami arti kata ini dengan akurat. Jadi, patung itu masih memiliki kekuatan yang sangat kuat. Master Pavilion bertanya dengan ekspresi terkejut. Tidak pasti, tapi patung itu mulai melemah. Ini adalah situasi yang ditemukan oleh Holy Lord bertahun-tahun yang lalu dengan menggunakan seni surga. Tapi bagaimanapun juga, patung itulah yang ada. Bahkan jika patung itu mulai melemah, kita tidak bisa, jangan meremehkannya, apalagi mengujinya secara pribadi.
takut dan berkata, itulah mengapa orang dewasa berpikir untuk menghasut 24 klan besar untuk pergi. Mata Master Pavilion berkedip dan berkata, jika patung itu masih di sana, mereka akan menanggung kekuatan terakhir dari patung itu. Jika patung itu ada benar-benar kehilangan kekuatannya, itu bisa dianggap memberikan informasi. Setiap saat, jangan meremehkan kekuatan patung itu. Tuhan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus mengingat apa yang terjadi tahun itu. Petik 2 titik titik titik. Ya, bawahannya tahu. Jawab Master Pavilion. Holy Lord berspekulasi bahwa patung itu masih memiliki kelebihan prestise, jadi biarkan 24 klan besar terlebih dahulu menanggung kelebihan prestise. Adapun yang terakhir, kita harus pergi ke akhir. Tuhan mencibir. Bawahan, mengerti sepenuhnya. Master Pavilion menundukkan kepalanya dan berkata sebagai tanggapan. Langsung, dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke tirai tipis di depan. Di tirai tipis, Fang Yu jatuh dari langit dan sedang berbicara dengan Tuan Besar Yin dan Yang. Patung itu menghilang, ini adalah tanggal kematianmu, kata Master Pavilion dengan kejam. Bab 2056. Bagaimana, aku tidak berbohong padamu, sudah kubilang, begitu mereka muncul, aku akan membunuh mereka semua, agar orang-orang di sini tidak terluka sama sekali. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Fang Yu mengambil gambar, tepuk bahu Yin dan Yang Agung, tersenyum. Tuan Besar Yin dan Yang memandang Fang Yu, lalu melihat sekeliling, tidak tahu harus berkata apa. Aula besar asli yang megah dan megah pada dasarnya hancur pada saat ini, dengan jurang maut. Tidak ada yang salah dengan manusia, tetapi aula besar Tuhan pada dasarnya akan dibangun kembali. Mau bagaimana lagi, jika kamu tidak perlu terlalu kuat, kamu mungkin tidak bisa membunuh 9 orang itu sekaligus. Fang Yu berkata, tapi aku juga bisa membayarmu. Petik 2 titik titik titik. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil, kata Guru Agung Yin yang pada saat ini. Anda harus mempublikasikan apa yang terjadi hari ini, kata Fang Yu. Aku tahu, Tuan Besar Yin yang mengangguk. Juga, kamu harus melakukan pekerjaan ideologis untuk bawahanmu. Mulai hari ini, mereka akan siap menghadapi 5 juta pasukan koalisi dari 24 klan. Fang Yu berkata lagi, Tuan Besar Yin dan Yang tidak berbicara, tetapi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yah, aku harus pergi dulu dan sampai jumpa lagi, kata Fang Yu. Wow, setelah beberapa saat, Fang Yu menghilang di depan matanya. Tuan Besar Yin dan Yang berdiri di tempat, melihat sekeliling, dan akhirnya melihat ke celah ruang gelap di langit. Sebuah tongkat menghancurkan ruangan itu. Sampai sekarang, masih sulit dipercaya. Titik titik titik. Karena kendali mutlak dari klan Yin dan Yang Dazun sangat efisien. Dalam waktu 1 jam, berita bahwa Fang Yu membunuh 9 pembunuhan dalam satu serangan telah menyebar ke klan Yin Yang dan menyebar ke alam lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Menurut efisiensi ini, berita dapat disebarkan ke seluruh wilayah selatan tanpa 1 pagi. Namun tidak ada yang menyangka, kurang dari 2 jam setelah 9 pembunuhan dihancurkan, berita paling memprihatinkan diberitakan melalui Pavilion Wandao. 3 domain utama, 24 klan dengan total lebih dari 5 juta pasukan koalisi, telah berkumpul. Mereka akan berangkat hari ini, menuju ke arah wilayah selatan. Pada dasarnya, dalam 3 hari, 5 juta pasukan koalisi akan benar-benar memasuki wilayah selatan. Serigala itu benar-benar datang. Bagi seluruh wilayah selatan, berita ini seperti penghakiman hari kiamat. 24 klan dengan lebih dari 5 juta pasukan, benar-benar datang. Sepertinya pasukan ini tidak terlalu besar. Klan 24 hanya mengumpulkan 5 juta orang. Namun, Anda harus tahu, 5 juta pasukan koalisi ini adalah elit dari 24 klan. Ini tempat paling menakutkan. Sangat mungkin bahwa lebih dari 5 juta pasukan koalisi memiliki tingkat budidaya di atas alam Dao Gang dan bahkan alam surgawi. Dan melihat pada tingkat yang lebih tinggi, pasti ada sejumlah besar alam pencerahan dan alam transendensi, dan bahkan alam suci. Untuk wilayah selatan yang sedang dilanda konflik sipil, kekuatan koalisi 3 wilayah besar berpotensi hancur. Bahkan jika kekuatan seluruh wilayah selatan dapat dikumpulkan, ini juga merupakan perang dengan kesenjangan yang besar. Selain itu, wilayah selatan sekarang sangat kacau. Karena intimidasi dari Pavilion Surga, Yang Mulia Alam Besar yang asli telah melompat ke bawah Pavilion Surga atau berpura-pura mati.
Semua alam besar sekarang berada dalam keadaan tidak ada pemimpin. Setelah mendengar pengumuman Wan Daoge, tangisannya semakin bertambah. 5 juta tentara benar-benar datang. Saya tidak ingin mati. Saya mendengar bahwa klan besar itu sangat membenci kita ras manusia, tetapi kita tidak ada hubungannya dengan ras manusia sekarang. Mengapa mereka memperlakukan kita seperti ini? Adakah yang bisa menyelamatkan kita, Jie Zun? Jie Zun keluar untuk berbicara. Berbagai suara putus asa terdengar di setiap sudut dunia. Namun, dunia ini tidak pernah seperti ini. Suara orang yang lemah tidak akan diperhatikan. Oleh karena itu, tidak ada yang menanggapinya. Yu Huamen, di belakang gunung. Kecepatan pavilion Wan Dao cukup cepat, jika tidak, ketika berita tentang 9 pembunuhan disebarkan, wilayah selatan harus berpelukan. Fang Yu tertawa sambil minum teh. Tetapi saat ini, Ye Ge, Su Jialu, Yin Yang Dazun, Huaixu dan lainnya yang duduk di samping tidak dapat tertawa. 5 juta pasukan koalisi dari 24 klan besar benar-benar datang. Bagi wilayah selatan, ini akan menjadi bencana. Pada saat seperti ini, suasana hati mereka sangat buruk, sehingga mereka dapat dengan mudah minum teh seperti Fang Yu. Kepala Fang, kenapa aku tidak pergi dan berbicara dengan senior Ruo lagi? Ye Ge berpikir lama dan mengangkat kepalanya dan berkata, jika mereka tidak ingin bergerak lagi, ras manusia. Kamu tidak perlu mencarinya, percuma mencarinya. Sikap mereka sudah jelas. Ketika 5 juta pasukan koalisi tiba, Anda akan puas jika mereka tidak berdiri dan menggigit kami. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, wajah Ye Ge serius. Dia tahu apa yang dikatakan Fang Yu benar, tapi, dalam situasi putus asa, meski hanya ada sedikit harapan, dia hanya bisa memperjuangkannya. Sekalipun hanya ada kesempatan, Anda harus mencobanya. Dia benar, jika dia tidak berhenti, dia pasti murtad. Pada saat ini, suara tua dan dalam tiba-tiba terdengar dari belakang. Wajah Ye Ge berubah dan dia berbalik untuk melihat ke belakang. Saya melihat sosok di belakang, itu adalah Si Yuan. Saat ini, rambut Si Yuan masih beruban, tetapi matanya telah kembali jernih. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Huayan juga tiba di belakang. Melirik Fang Yu, dan tersenyum tipis. Fang Yu tahu bahwa maksud Huayan. Si Yuan baik-baik saja, senior Si Yuan. Ye Ge segera berdiri dan berjalan menuju Si Yuan. Si Yuan memandang Ye Ge sambil tersenyum, dan berkata, Ye Ge, aku tidak salah melihatmu. Aku tidak menyangka bahwa ketiga manusia itu, pada akhirnya, kamu adalah orang termuda yang akan mengambil berakhir. Sungguh ironis menjadi Jie Zun yang benar-benar bertanggung jawab. Senior Si Yuan, bagaimana perasaanmu sekarang? Ye Ge bertanya, baiklah, terima kasih atas bantuanmu, jika tidak, aku telah ditelan oleh kebencian dan ketakutan. Si Yuan memandang Huayan yang berjalan ke sisi Fang Yu, dan berkata dengan tinjunya. Terima kasih padanya jika kamu mau. Huayan menepuk bahu Fang Yu. Si Yuan menatap Fang Yu lagi dan mengepalkan tinjunya lagi. Senior Si Yuan, kamu baru saja mengatakan itu jika senior. Ye Ge bertanya lagi, jangan panggil dia senior lagi. Binatang ini tidak layak lagi menjadi manusia. Ekspresi Si Yuan dingin dan dengan marah memarahi, lebih dari 300 tahun yang lalu, jika bukan karena penipuannya, aku tidak akan memasuki makam Jianzong dengan gegabah. Hei, aku hanya ingin menggunakan kekuatan di sekte pedang untuk singkirkan aku. Kalau begitu Yuan Dao Sage, Ye Ge bertanya dengan mata berkedip. Karena Wuran tidak dihancurkan oleh Ruo Bujue selama bertahun-tahun, itu hanya menunjukkan bahwa Wuran juga sama dengan Ruo Bujue, dan telah menjadi murtad. Si Yuanhan berkata, kedua binatang ini, yang ingin saya hancurkan adalah fondasi manusia Datian Chensing yang telah membentang selama ratusan ribu tahun. Dosa pantas dihukum mati. Mata Ye Ge kaget, mengingat dengan hati-hati, setelah menghancurkan apa yang disebut aliansi wilayah selatan di Laut Hijau dan membunuh petapa Agung Tianwu, Ruo Wei tiba-tiba datang ke pintu dan memberitahunya tentang Si Yuan. Kemudian, dia juga memasuki makam Jianzong. Jika Fang Yu tidak dibawa untuk menemaninya. Bab 2057. Mungkin, dia harus terjebak di makam kuno Jianzong, tidak mengetahui hidup atau mati. Dari segi waktu, jika motivasi melakukan hal ini tidak ada habisnya, sungguh memalukan. Jika terus berlanjut, aku hanya ingin memadamkan semua harapan umat manusia. Dia tidak ingin orang-orangnya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup.
Jika tidak berhenti, mengapa kamu melakukan ini? Yege tidak bisa memahaminya sama sekali. Itu pasti untuk suatu keuntungan. Si Yuan berkata dengan mata yang menakjubkan, jika orang ini terlihat tenang dan tenang di permukaan, dia sepertinya tidak memiliki ambisi atau pengejaran. Tapi kenyataannya, menurutku dia sudah berada di negeri ajaib, kemacetan sudah lama, dia ingin mencari peluang terobosan, dia ingin menjadi peri sejati dari kelahiran dan kematian telapak tangan. Oleh karena itu, dia membuat pilihan. Siapa yang memberinya harapan seperti itu? Yege bertanya lagi. Mendengar pertanyaan ini, si Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Pertanyaan ini, kamu seharusnya memiliki jawabannya di hatimu. Bagaimana Tuan Penguasa menghilang? Si Yuan menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan bertanya balik. Yege menunduk, matanya dingin dan wajahnya jelek. Keduanya tidak berbicara, dan suasana menjadi berat. Ngomong-ngomong, aku mendengar orang berkata bahwa klan besar lainnya sangat membenci umat manusia, tapi mereka tidak berani melakukannya dengan mudah, terutama karena keberadaan 3 veteran besar dunia dan sebuah patung. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan tiba-tiba berkata, saya ingin bertanya, apakah pernyataan ini benar? Si Yuan menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, menggelengkan kepalanya dengan serius, dan berkata, pernyataan ini tentu saja salah. Oh, Fang Yu duduk tegak dan menatap si Yuan. 24 klan besar tidak berani melakukan kejahatan. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah patung. Adapun 3 tetua besar dunia kita, dibandingkan dengan keberadaan 24 klan besar, mereka melakukannya tidak memiliki pencegahan yang terlalu kuat. Taktik kerumunan saja dapat menghambat kita. Si Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Satu-satunya hal yang ditakuti oleh klan 24 adalah patungnya. Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, patung apa itu? Mengapa patung itu begitu kuat? Mendengar pertanyaan ini, si Yuan melirik Fang Yu dan kemudian ke Yege. Senior si Yuan, kepala Fang benar-benar dapat dipercaya. Dia sekarang adalah satu-satunya harapan umat manusia. Yege berkata dengan tegas. Si Yuan memandang Fang Yu lagi dan berkata, ini adalah rahasia tentang dasar umat manusia. Saya hanya bisa meminta Anda untuk mendengarkannya. Oke, kamu pergi dari sini dulu. Aku akan bicara dengannya. Fang Yu berkata kepada orang-orang di kedua sisi. Segera, Fang Yu, Yege, dan Si Yuan tertinggal di belakang gunung. Si Yuan mengangkat tangan kanannya dan membaca mantra. Sebuah perisai tak kasat mata menyebar, menghalangi semua gangguan asing. Sekarang kamu bisa bertanya, patung apa itu? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Untuk menelusuri sejarah patung itu, Anda harus kembali ke awal mula keos. Si Yuan berkata, tentu saja, permulaan kekacauan hanya untuk Datian Chensing. Sederhananya, tidak lama setelah Datian Chensing lahir. Pada saat itu, ada ribuan klan di langit besar, bintang dan bintang. Ada banyak yang kuat, dan yang lemah hanya bisa dimusnahkan sampai genosida. Ini adalah periode nyata ketika yang lemah dan yang kuat berada makan. Pada saat itu, ras manusia pertama Datian Chensing lahir. Ras manusia pertama lahir. Itu muncul begitu saja. Fang Yu mengangkat alisnya. Itu datang dari alam yang lebih rendah. Si Yuan berkata, akar umat manusia terletak di alam yang lebih rendah. Dikatakan sebagai bintang biru, yang merupakan bintang nenek moyang umat manusia. Bukankah itu bumi? Fang Yu berkata dalam hatinya. Tentu saja, ada klaim lain, tetapi tidak masalah klaim mana yang benar. Yang penting adalah generasi pertama ras manusia bangkit secara paksa di bawah lingkungan ribuan ras, dan menjadi ras terkuat di Datian Chen, dan di masa depan mereka sepenuhnya mendominasi Datian Chensing. Si Yuan berkata, umat manusia pada saat itu tidak berada pada level yang sama seperti sekarang, ia sangat kuat. Dan raja dari generasi pertama umat manusia telah mencapai langit pada saat itu, dan itu dilaporkan bahwa dia bahkan mengendalikan siklus hidup dan mati, yang sangat kuat. Pada hari tertentu, dia merasa, dia harus pergi. Tapi melalui prediksi, dia menemukan bahwa umat manusia akan menghadapi krisis besar di masa depan, jadi, dia melemparkan patung berdasarkan dirinya sebagai standar, dan masuk ke dalam. Dipenuhi dengan kekuatan dan pancaran kemauannya untuk melindungi fondasinya, umat manusia. Ketika umat manusia berada dalam krisis, patung ini akan muncul untuk melindungi fondasi umat manusia. Oleh karena itu, patung yang kita bicarakan sekarang
adalah patung yang dibuat secara pribadi oleh orang pertama raja generasi di Datian Chensing. Inilah garis pertahanan terakhir umat manusia. Mendengar kata-kata tersebut, pupil mata Fang Yu berkedip-kedip. Ternyata patung tersebut adalah patung raja generasi pertama. Dan raja generasi pertama ini kemungkinan besar akan lahir di bumi. Jadi, siapa raja generasi pertama di Datian Chen? Saya mendengar Anda mengatakan itu, patung ini biasanya tidak terlihat. Fang Yu mengerutkan kening. Ya, itu hanya akan muncul ketika ras manusia mengalami pukulan telak. Jawab, Yuan. Lalu dalam sejarah, apakah patung ini pernah muncul? Fang Yu bertanya. Tentu saja saya telah muncul, dan lebih dari sekali, jika tidak. Bagaimana kita bisa mengetahui keberadaan patung itu, dan bagaimana 24 klan bisa takut? Kata si Yuan gelombang www.novelringan.com gelombang patung itu muncul baru-baru ini, mungkin 2000-an tahun yang lalu. Karena penurunan ras manusia secara bertahap, ras-ras besar mutan tersebut siap bergerak, dan beberapa dari mereka tidak dapat menahan diri dan melancarkan serangan terhadap umat manusia. Petik 2. Mereka masuk ke wilayah Dayangmen hari ini dan melakukan pembantaian selama jangka waktu tertentu. Pada saat itu, masih banyak biksu yang melawan, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya dan mereka semua dibantai. Orang-orang besar itu klan dengan cepat menguasai seluruh wilayah Dayangmen dan memulai pembantaian. Tapi itu adalah hari kedua pembantaian itu, seberkas cahaya besar membubung ke langit. Pada hari itu, dikatakan bahwa semua makhluk di bintang Datian Chen dapat melihatnya, dan sesosok tubuh besar muncul di langit, yaitu, sosok sang raja generasi pertama. YG mengambil percakapan dan berkata, semua klan besar tahu, patung raja manusia muncul, dan tepat setelah sosok raja manusia muncul, dalam waktu kurang dari seperempat dari sebuah jam, para biksu dari suku besar di alam Dayangmen, semuanya mati dengan kejam, dan ibu kota mayat dibakar sampai mati. Dalam pertempuran itu, 7 klan besar kehilangan lebih dari 2 juta tentara. Sejak itu, 24 klan besar sangat iri pada Raja Patung Manusia, dan tidak berani memulai perang secara langsung. Lalu mengapa mereka berani lagi baru-baru ini? Fang Yu bertanya, saya tidak tahu, tapi kemungkinan besar mereka mengira kekuatan patung Raja Manusia menjadi lebih lemah. Atau, mereka memiliki dukungan yang lebih besar, cukup untuk melawan patung Raja Manusia. YG berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan patung Raja Manusia telah melemah. Fang Yu berkedip, dan dia bergumam sejenak, dan berkata, kalau saja aku bisa melihat patung Raja Manusia. Jika kamu melihatnya, kamu mungkin bisa mengenalinya. Saat ini, Li Huoyu tiba-tiba berbicara. Hah, apa maksudmu? Fang Yu terkejut dan bertanya. Artinya, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Li Huoyu menjawab dengan ringan. Aku telah melihatnya. Hati Fang Yu terkejut, dan segera mulai memikirkan orang-orang yang pernah dia temui sebelumnya. Raja manusia generasi pertama di bintang Datian Chen ada ratusan ribu tahun yang lalu. Dan Li Huoyu berkata bahwa Fang Yu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jadi, itu jelas bukan pertemuan biasa. Lawannya bisa berupa kemauan atau hanya bayangan. Jika Anda mengingatnya seperti ini, Anda hanya dapat terhubung dengan sedikit orang yang memberinya warisan. Pria bermargaji yang memberiku tubuh roh Dao, lelaki tua gila yang memberiku mata Dao dan Dao Lingzu, dan Angan Qinglian Heruju, Raja Hantu dari metode rahasia Raja Hantu. Mata Fang Yu berkedip, dan otaknya berputar, berpikir orang-orang yang saya temui di awal, pria bermargaji tidak dapat melihat wajahnya, dan Heruju berada di waktu yang salah orang tua gila. Karena nama Raja Hantu disebut Raja Hantu, dia seharusnya bukan Raja laki-laki, tetapi orang tua gila. Jika dia adalah Raja generasi pertama, lalu mengapa dia marah? Tidak terlihat sama-sama sekali. Jangan menebak-nebak, kamu tidak bisa menebak dengan menebak-nebak. Saat kamu melihat patung itu, mungkin bisa dikenali secara alami, tapi belum tentu, kata Li Huoyu. Jadi siapa patung itu? Kamu selalu mengatakan setengahnya, bukan setengahnya, yang membuatku sangat tidak bahagia. Fang Yu mengerutkan kening. Mau bagaimana lagi? Aku hanya ingin memberitahumu jawabannya, dan aku tidak bisa mengatakannya. Lagi pula, kamu tunggu saja, melihat situasi saat ini, kamu seharusnya punya kesempatan untuk melihat patung itu muncul, kata Li Huoyu. Fang Yu kembali sadar, memandang si Yuan di depannya, dan menyipitkan mata, di mana kamu mendengar legenda tentang patung ini. Sudah diturunkan dari generasi ke generasi,
namun saat ini belum banyak orang yang mengetahui sejarah umat manusia, tidak banyak orang yang mengetahui informasi tentang patung tersebut, kata Si Yuan. Mata Fang Yu berkedip-kedip, melihat sekeliling, dan kemudian bertanya, jika hanya informasi ini, seharusnya tidak menjadi rahasia tentang dasar umat manusia. Anda tidak perlu terlalu berhati-hati. Itu benar, rahasia tentang dasar umat manusia bukanlah patung Raja Manusia itu sendiri, tapi rumor yang tersebar dari patung Raja Manusia, kata Si Yuan dengan sungguh-sungguh. Oh, rumor apa? Fang Yu bertanya. Ye jelas belum pernah mendengar hal ini, dan berbalik menatap Si Yuan. Konon sebelum Raja Ren generasi pertama pergi, selain meninggalkan patung dirinya untuk melindungi umat manusia, ia juga meninggalkan warisan. Si Yuan berkata dengan suara yang dalam, hanya mereka yang memenuhi syarat yang dapat dipilih dan mendapatkan reputasi raja. Sejak Raja Manusia pergi bertahun-tahun, masih ada orang yang mengabdikan dirinya untuk mencari tempat warisan yang ditinggalkan Raja Manusia, tapi tidak ada hasil. Karena mereka bukanlah orang-orang terpilih. Apa yang dianggap memenuhi syarat? Fang Yu bertanya. Si Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tahu. Karena belum ada yang menemukannya, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa warisan Raja Manusia pasti ada? Fang Yu mengerutkan kening. Itulah mengapa dikatakan sebagai rumor. Si Yuan berkata, tapi menurutku, warisan Raja harus ada, tapi setelah bertahun-tahun, masih belum ada orang yang memenuhi syarat yang muncul. Atau, warisan Raja perlu menunggu manusia, balapan. Momen paling kritis akan muncul. Momen paling kritis telah tiba. Apakah masih ada waktu? Fang Yu mengangkat alisnya. Si Yuan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, siapa yang bisa menebak pikiran Raja generasi pertama ratusan ribu tahun? Tapi karena dia bisa meramalkan bahwa umat manusia akan menghadapi krisis di masa depan dan meninggalkan patung, maka itu sangat mungkin, dan meramalkan situasi yang kita hadapi saat ini. Apa yang diperkirakan akan terjadi dalam ratusan ribu tahun? Ini terlalu keterlaluan. Fang Yu berkata dengan heran. Apa yang aneh dengan ini? Itu normal. Suara Li Huoyu berbunyi, semakin besar peristiwanya, semakin mudah untuk diprediksi, seperti saat Anda berdiri di tanah pada malam hari, meskipun jarak sebenarnya sangat jauh, Anda dapat melihat bintang di langit saat Anda melihat ke atas umum. Ngomong-ngomong, Li Huoyu, kamu tidak bisa memberitahuku siapa raja generasi pertama saat ini, lalu kamu selalu bisa menjawabku, apakah dia telah meninggalkan warisan? Fang Yu bertanya, matanya sedikit bergerak. Petik 2 petik 2. Li Huoyu terdiam. Ya, Tuan, dia telah meninggalkan warisan. Pada saat ini, tangisan air mata datang. Mata Fang Yu berkedip setelah menerima jawaban tegas ini. Lalu di manakah warisan ini? Di bumi. Kalau begitu kamu harus bergantung pada Master untuk menemukannya, tapi menurutku, Master adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Cry Colters berkata, jika bahkan tuannya tidak dapat ditemukan, maka itu hanya berarti bahwa warisannya telah hilang. Senior Si Yuan, jika warisan itu benar-benar ada, bukankah kita memiliki satu harapan lagi? Saat ini, mata Ye membelalak, dengan cahaya bersinar di matanya, dan berkata, selama kita dapat menemukan warisan raja, kita akan mengatasi krisis ini dengan lebih pasti. Si Yuan menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar, tapi warisan Raja Manusia, apakah begitu mudah didapat? Bahkan jika itu benar-benar ada, dalam ratusan ribu tahun, berapa banyak orang yang mencari warisan Raja Manusia? Bayangkan, sejak ratusan ribu tahun yang lalu, seluruh Datian Chensing telah dijungkir balikkan sekali. Tapi sekarang waktunya berbeda. Raja Manusia meninggalkan warisan untuk melestarikan fondasi ras manusia. Kalau begitu, sekarang adalah momen yang paling penting. YG berkata dengan tegas gelombang www.novelhal.com gelombang aku yakin jika warisan Raja Manusia itu benar adanya, pasti akan muncul secara aktif selama ini, atau ditemukan oleh kita. Petik 2. Gagasan Anda juga masuk akal, tetapi kami tidak bisa sepenuhnya berharap pada patung dan warisan Raja Rakyat. Si Yuan berkata, kami lebih mengandalkan diri sendiri untuk menemukan cara mengatasi krisis ini. Raja generasi pertama, apakah ada raja generasi kedua dan raja generasi tiga? Fang Yu bertanya lagi saat ini. Petik 2, tidak, Raja Manusia, hanya generasi ini. Setelah Raja Manusia pertama pergi, tidak akan ada seorang pun di ras manusia.
Si Yuan berkata, alasan mengapa dia disebut Raja Manusia hanya karena dia adalah Raja ras manusia yang pertama. Ada juga banyak pembangkit tenaga listrik teratas dalam umat manusia, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa disebut Raja Manusia, mereka hanya bisa menjadi alam, klan, yang suci. Jadi, Fang Yu mengangguk. Kepala Fang, bagaimana menurutmu? Ye Ge memandang Fang Yu dan bertanya, tahukah kamu di mana bekas kediaman Raja Rakyat? Fang Yu bertanya, karena dia tinggal di Datian Chensing, dia pasti punya pijakan, bukan? Tempat itu terletak di pusat alam ras manusia. Konon dulunya adalah rumah gua Raja Manusia. Ratusan ribu tahun yang lalu, tempat itu sudah lama digali, 1000 kaki oleh berbagai orang dan berubah berkali-kali. Si Yuan berkata, matanya menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, dan sekitar 1000 tahun yang lalu, Fu Shenruo pergi ke sana, membuka sebuah gua, dan menanam hutan, yang disebut hutan bintang. Jika tak ada habisnya, hutan bintang. Pada saat ini, tidak hanya Fang Yu, tetapi Ye Ge juga tampak kaget dan menatap si Yuan. Mereka tidak menyangka bahwa sebidang hutan bintang itu, ternyata adalah tempat gua raja berada bab 2059. Hutan bintang itu baru saja aku bakar, kata Fang Yu. Ya, aku punya kenangan. Si Yuan mengangguk. Kalau begitu, saya dianggap membakar bekas kediaman Raja Ren dengan obor. Fang Yu menggaruk keningnya dan berkata, tidak apa-apa, tempat itu telah lama digali oleh banyak orang. Kecuali lokasinya, sebenarnya tidak ada yang berhubungan dengan rumah Wang Dong, kata si Yuan. Apapun yang terjadi, menurutku kita harus pergi. Ye Ge memandang Fang Yu dan berkata, saya pikir jika warisan Raja Manusia benar-benar ada, pasti ada hubungannya di sini. Saya setuju dengan kamu. Fang Yu berkata, saya harus memeriksanya. Wajah si Yuan muram, dan dia berkata, jika dia mahir dalam meramal dan meramal, dia akan mengambil tempat itu untuk digunakan sendiri lebih dari 1000 tahun yang lalu. Artis senior si Yuan, jika kamu tidak, jangan berhenti. Apakah kamu juga merencanakan warisan raja? Wajah Ye Ge sedikit berubah dan bertanya. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, tapi sekarang saya memikirkannya, itu sangat mungkin, itu saja. Si Yuan memancarkan cahaya dingin di matanya, nadanya penuh amarah, dan berkata, jika sampah ini tidak berhenti menghancurkan fondasi umat manusia, dan masih mengalahkan gagasan warisan raja, dia pasti akan dipakukan pada pilar rasa malu dalam sejarah umat manusia, dan dia tidak akan pernah kembali. Lagi pula, jangan membicarakan hal ini, dia pasti tidak menemukan apapun sekarang, kita segera berangkat ke hutan bintang, kata Fang Yu. Area pusat alam manusia, di hutan bintang. Karena kebakaran Fang Yu, tempat itu berubah menjadi hitam, dan tidak ada suara. Lingkungan seperti mimpi sebelumnya, telah hilang sama sekali. Pada saat ini, Ruobu berhenti berdiri di atas tanah yang hangus ini, menatap tajam ke arah bola kristal yang melayang di depannya. Bola ini hanya sebesar kepalan tangan, permukaannya tidak licin, namun bersinar terang seperti prisma. Ia terus berputar di udara, dan cahayanya berkedip-kedip. Ruobu Jue menatap lurus ke arah bola kristal itu, tidak bergerak. Memanggil. Saat ini, sesosok muncul dari belakangnya. Yuan Dao Shengzun lah yang tercerahkan. 9 pembunuhan yang dikirim oleh Tiange dibombardir oleh Fang Yu dengan satu pukulan. Wu Ran berkata dengan ekspresi jelek. Aku tahu, jika dia tidak berhenti, dia menjawab. Tetapi sebagai tanggapannya, 24 klan besar telah berkumpul dan akan tiba di wilayah selatan dalam waktu 2 hari. Wu Ran berkata lagi, kalau patung Raja Rakyat muncul, itu akan terjadi 2 hari kemudian. Jika dia tidak berbicara, dia hanya menatap bola kristal yang melayang di depannya. Senior, apakah kamu masih mencari warisan orang itu? Wu Ran sedikit mengernyit dan bertanya, kamu telah mencari di sini ribuan kali selama bertahun-tahun, dan kamu bahkan meletakkan rumah gua di sini secara langsung, tetapi masih belum menemukannya. Saya berpikir, mungkin orang itu tidak meninggalkan begitu disebut warisan, kan? Jika tidak, tetap tidak berbicara. Di depannya, bola kristal masih berputar perlahan, dengan serangkaian lampu bersinar di dalamnya. Ini adalah informasi yang hanya dia yang bisa mengerti. Sadarilah bahwa jika Anda tidak mengatakan apapun, Anda tidak akan berbicara lagi. Ada keheningan di sekitar. Raja, pasti telah meninggalkan warisannya. Setelah beberapa saat, jika bola kristal itu disingkirkan,
dia menoleh ke arah Wuran, dan berkata dengan tenang. Senior, kenapa kamu begitu yakin? Orang-orang Wang Chuan selalu menjadi rumor, dan tidak pernah ada bukti. Wuran bertanya dengan bingung. Bukti, keberadaan patung Raja Manusia adalah buktinya. Ruobu berkata dengan acuh tak acuh, kamu dan aku semua telah melihat kekuatan mengerikan dari patung itu, dan cerita tentang warisan Raja Manusia sebenarnya muncul bersama patung Raja Manusia. Sebelum patung Raja Manusia muncul, banyak orang mengira itu hanya rumor belaka. Oleh karena itu, keduanya pasti ada, namun legenda Raja belum muncul. Tapi kalau memang ada, kenapa belum muncul? Umat manusia akan segera mati, kata Wuran. Jadi, menurutku, warisan Raja umat manusia pasti akan muncul dalam waktu dekat. Kata Ruobuji dengan kilatan cahaya di matanya. Kenapa? Wuran hendak berbicara, tapi wajahnya berubah drastis, menoleh untuk melihat ke samping. Jika tidak, berbaliklah dan lihat ke udara di depan. Wow, saya melihat 3 sosok muncul satu demi satu di udara. Itu adalah trio Fang Yu, Ye Ge, dan Xi Yuan. Pak Tua, ketemu lagi. Yo, kenapa kamu menjadi begitu muda? Fang Yu memberi isyarat kepada Ruobu, dan berkata dengan heran. Kultivasi sampai pada tingkat kita, tua atau muda. Bukankah semuanya terbentuk dalam satu pikiran? Mengapa terkejut? Ruobuji tersenyum. Melihat ketiga orang ini muncul, terutama Xi Yuan, yang menatap mereka dengan mata yang sangat dingin, wajah Wuran di samping menunjukkan keterkejutan. Dan Ruobuji juga memperhatikan Xi Yuan, sedikit keraguan muncul di matanya, tapi dia dengan cepat kembali normal. Dia memandang Xi Yuan, tersenyum, dan berkata, Xi Yuan, sepertinya, kamu baik-baik saja. Kamu seharusnya kecewa. Xi Yuan menyipitkan mata dan bertanya. Sambil mencibir, menurut rencanamu, aku, dan Ye Ge, harus mati di makam Jianzong, tapi kamu tidak bisa memikirkan kami. Keduanya masih bisa muncul di hadapanmu hidup-hidup. Apa maksudmu dengan ini? Kamu dan aku, termasuk Ye Ge, semuanya adalah rekan kerja, dan aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Aku harus berdiri di kam yang sama, jadi mengapa aku ingin kalian berdua mati? Ruobuhe mengerutkan kening berkata, pasti ada kesalahpahaman. Apakah menurutmu ada gunanya berdebat sekarang? Jika tidak berhenti, wajah Xi Yuan dingin dan dengan marah memarahi, jika aku benar-benar mati di makam Jianzong. Strategimu mungkin berhasil, tapi sekarang setelah aku keluar, aku akan melakukannya. Kamu pasti akan ketahuan, dasar orang berdosa yang ingin menghancurkan fondasi dari umat manusia. Sampah umat manusia, memikirkan bekerja denganmu dan memperlakukanmu sebagai teman baik membuatku muak. Untuk sumpit sepertimu, mengakui penguasa alam ras manusia, bahkan berdiri di tanah ras manusia, merupakan suatu penghinaan. Xi Yuan gelisah, dan kata-katanya menjadi lebih intens. Ketika Wuran mendengar kata-kata ini, wajahnya pucat, dan dia menoleh untuk melihat Ruo tanpa akhir. Pada saat ini, Ruo Bujue sedang menatap lurus ke arah Xi Yuan, dengan cahaya dingin di matanya. Niat membunuh yang dingin gelombang www.novelringan.com gelombang telah dilepaskan darinya. Kamu tidak bisa berpura-pura melakukan ini. Fang Yu tersenyum. Setiap orang pemarah, dan Xi Yuan telah berulang kali memfitnah saya, haruskah saya terus melakukannya? Ruo Han berkata dengan suara dingin. Jadi, kamu masih tidak mengakui perbuatanmu? Fang Yu bertanya, mengakui, fitnah seperti itu, kenapa aku harus mengakuinya? Menurutku, Xi Yuan, Ye Ge, telah ditipu olehmu, dan kamu, semuanya telah terpesona. Kata Ruo Bujue dengan kebenaran yang menakjubkan. Terpesona, apakah kamu menggunakan ini sebagai alasan? Membosankan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu di sini hari ini untuk mencari kami bertarung. Ruobu bertanya dengan mata menyipit. Tidak, tidak. Kami baru saja mendengar bahwa tempat ini adalah tempat istana Gua Raja dulu, dan datang ke sini untuk melihatnya. Fang Yu tersenyum. Bab 2060. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Wuran berubah. Dan mata Ruo dengan jelas memancarkan cahaya yang tajam. Xi Yuan, kamu memberitahu orang luar tentang ini. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Wuran menatap Xi Yuan dan bertanya dengan dingin. Orang luar, aku hanya tahu kalian berdua adalah orang berdosa selamanya. Xi Yuan membalas dengan mata terbuka lebar tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Wuran memucat mendengar kata-katanya,
dan mundur selangkah. Keadaan pikirannya sedikit bingung. Jika Anda terus melihat pencerahan, lalu Anda melirik ketiga orang Fang Yu, tetapi senyuman muncul di wajah mereka, dan mereka berkata, jadi, Anda datang ke sini hanya untuk masalah ini. Kalau begitu tolong, seluruh area, Anda bisa berjalan-jalan dan mencari sesuka hati. Kalau begitu silakan pergi dari sini dulu, kalau tidak, bagaimana kita bisa mencari dengan percaya diri? Kata Fang Yu. Kamu, Wuran mengertakkan gigi dan menatap Fang Yu. Tidak apa-apa, kami mundur sementara dari sini. Kata Ruobu sambil tersenyum. Karena itu, dia melirik ke arah pencerahan dan berangkat lebih dulu. Wow, Ruobu Fei dengan cepat terbang menuju bagian luar hutan bintang. Wuran berdiri di sana, mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, menatap Fang Yu. Aku memberimu waktu 3 detik. Jika kamu tidak pergi, aku akan menghajarmu hingga cacat. Fang Yu menyingsingkan lengan bajunya dan berkata. Wajah Wuran berubah drastis, tapi di saat yang sama ada rasa malu dan marah di dadanya. 3, 2, Fang Yu sudah menghitung. Mundur, brengsek. Wuran berteriak dengan marah dan bergegas menuju kejauhan. Kupikir kamu akan melakukannya, tapi aku masih takut, bahkan pada level ini. Tidak heran jika umat manusia lemah. Fang Yu tertawa sinis. Suara-suara ini dimasukkan ke telinga Wuran melalui kesadaran ilahi. Wuran hanya merasakan ki dan darahnya melonjak, dan dia akan muntah darah. Tapi dia tetap tidak bisa melakukannya. Salah satunya adalah dia tidak bisa menentang perintah yang tak ada habisnya, dan yang lainnya adalah dia benar-benar tidak yakin bisa mengalahkan Fang Yu. Ah, aku pasti akan membiarkanmu mati. Aku harus membiarkanmu mati. Wuran berteriak dengan liar di dalam hatinya. Setelah Ruobu Jue dan Wuran mundur, hanya Fang Yu yang tersisa di hutan bintang yang telah berubah menjadi bumi hangus. Orang tua ini melintas sangat cepat. Fang Yu meletakkan lengan bajunya dan berkata, kalau tidak, aku benar-benar harus menghajarnya. Dia membiarkan kita mencari, itu pasti karena dia telah mencari di sini ribuan kali. Si Yuan berkata dengan dingin. Tidak masalah, metode pencariannya mungkin tidak seakurat milikku. Fang Yu tersenyum, ayo berpencar dan cari di area tersebut. Jika Anda menemukan sesuatu, silakan hubungi kami kapan saja. Ini baik, Si Yuan dan Ye Ge mengangguk. Setelah itu, ketiganya berpisah. Karena kebakaran Fang Yu sebelumnya, sudah ada bumi yang rata dan hangus, dan bahkan tidak ada satupun rumput liar yang tumbuh. Cari di tempat seperti itu, sejujurnya. Jika ada sesuatu, Anda bisa melihatnya sekilas. Terlebih lagi, apakah Raja Rakyat benar-benar akan meninggalkan warisannya di Dongfu yang asli? Ini terlalu mudah. Ini adalah Raja. Cara berpikirnya tidak akan pernah sesederhana orang biasa. Oleh karena itu, baik Si Yuan maupun Ye Ge, termasuk Fang Yu, dalam hati merasa bahwa mereka dapat menemukan sesuatu di sini. Tapi saat ini, karena saya yakin warisan Raja Manusia itu ada, saya harus berusaha menemukannya. Sekalipun peluangnya hanya 1 dalam 1 miliar, Anda harus memperjuangkannya. Inilah pemikiran di hati Ye Ge. Apakah tidak baik membiarkan mereka mencari seperti ini? Lagi pula, senior, guamu ada di kedalaman. Di depan sungai 10 km jauhnya dari hutan bintang, Wuran bertanya dengan wajah jelek. Tidak apa-apa, aku tidak punya barang berharga di dalam gua, kata Ruobuji enteng. Ketiga orang ini benar-benar tidak punya otak, dan mereka datang ke sini untuk membuang-buang waktu saat ini. Jika warisan Raja Manusia benar-benar ada di area ini, kamu akan menemukannya, senior, dan kamu mendapat giliran untuk melakukannya, mencari. Wuran dengan sinis tersenyum. Itu belum tentu, kata Ruobu Bai. Mendengar kata-kata ini, wajah Wuran berubah, menatap ke arah Ruo tanpa henti, dan bertanya, senior, apa maksudmu dengan ini? Warisan yang ditinggalkan oleh Raja Manusia, menurutku tidak mungkin ditemukan dengan mencari sendiri, jika tidak maka akan ditemukan. Jika dia terus menyipitkan matanya, dia berkata perlahan, bertahun-tahun yang lalu, saya kira. Wang Chuancheng sadar, dengan kata lain, selama bertahun-tahun. Ren Wang Chuancheng lah yang mencari ahli waris yang cocok, bukannya kita sedang mencari Ren Wang Chuancheng. Begitu dia mengatakan ini, wajah Wuran berubah lagi. Sekarang krisis terbesar umat manusia telah tiba, patung Raja Manusia akan muncul, dan warisan Raja Manusia kemungkinan besar akan hadir, jika benar-benar mencari ahli waris,
maka penerusnya harus mampu menyelamatkan umat manusia saat ini. Orang yang berada dalam krisis. Dan orang ini kemungkinan besar termasuk di antara ketiganya, lanjut Ruobu. Senior, alasan kamu membiarkan mereka masuk adalah untuk. Wuran membuka matanya lebar-lebar dan matanya terkejut. Tidak ada warisan yang didapat secara langsung, apalagi warisan Raja Manusia. Jika Anda terus menatap ke depan, berkata, oleh karena itu, meskipun warisan Raja Manusia memilih salah satu dari ketiganya, itu hanya akan muncul. Itu akan langsung diperoleh oleh salah satu dari mereka bertiga. Adapun yang terakhir, kita semua memiliki kemampuan kita sendiri. Kita semua memiliki kesempatan. Apakah ini yang kamu prediksi, senior? Wuran bertanya dengan mata kaget. Jika tidak ada tembus pandang, tidak ada komentar. Fang Yu mengitari seluruh bagian bumi yang hangus dan menemukan sebuah gua di kedalaman. Itu pasti Dongfu yang tak ada habisnya. Saya masuk dan mencari-cari, kecuali Fu di dalam jumlah besar, tidak ada yang ditemukan. Benar saja, warisan raja ini tidak mudah ditemukan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari gua yang tak berujung. Ke depan, dia hanya bisa melihat warna hitam hangus di seluruh tanah. Fang Yu merasa agak aneh ketika dia mengira ini dulunya adalah rumah gua Raja Rakyat. Patung yang ditinggalkan oleh Raja Manusia ratusan ribu tahun yang lalu masih dapat mengejutkan seluruh Datian Chensing. Sulit membayangkan betapa kuatnya Raja Manusia itu. Oh, sepertinya perjalanan ini sia-sia. Tapi mari kita gunakan mata jalan untuk menemukannya lagi. Memikirkan hal ini, murid Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan redup. Jejak pedang salib emas muncul. Saat ini, penglihatan di depannya telah banyak berubah. Fang Yu awalnya ingin melihat ke depan, tetapi karena suatu alasan, pandangannya tiba-tiba menurun. Ini adalah perilaku spontan Eye of the Avenue. Di bidang penglihatan gelombang www.novelringan.com gelombang nafas emas segera muncul. Itu seperti panduan, menuntun Fang Yu untuk melihat ke bawah. Melalui tanah yang hangus, melewati lebih dari 1 kilometer tanah, terus turun. Fang Yu menundukkan kepalanya, kecepatan pedang salib emas di matanya semakin cepat. Pada akhirnya, itu menjadi seperti bayangan, hanya cahaya keemasan yang kuat yang muncul. Saat ini, ekspresi Fang Yu juga berubah. Sebab, dalam bidang penglihatannya, telah terjadi gambaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warisan Raja generasi pertama Datian Chensing, sebenarnya ada di bawah kakinya. Bas, pupil Fang Yu seperti api yang menyala-nyala, mengeluarkan semburan cahaya dan bereaksi dengan kuat.